Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Mun dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi pelaku ekonomi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsumen, produsen, dan lain sebagainya. Di slide yang pertama ini ada dua sektor. Dua sektor itu maksudnya adalah adanya konsumen dan produsen. Rumah tangga konsumen disebut dengan RTK. Kalau rumah tangga produsen disebut dengan RTP. Jadi rumah tangga konsumen itu siapa saja? Rumah tangga konsumen itu berarti saya, kalian, kita semua, masyarakat, seperti itu. Kalau rumah tangga produsen berarti perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang. Rumah tangga konsumen itu memberikan apa kepada rumah tangga produsen? RTK memberikan tenaga kerja misalnya kepada pabrik. Misalnya Bu Mun bekerja di pabrik atau di perusahaan, maka Bu Mun memberikan tenaga kerja. Pabrik memberikan apa kepada Bu Mun? Pabrik memberikan uang berupa upah. Paham ya? Selanjutnya pabrik memberikan barang jadi kepada masyarakat dan masyarakat ganti memberikan uang kepada pabrik. Misalnya Bu Mun tadi bekerja di perusahaan mie, ya kan? Bu Mun memberikan tenaga kerja di perusahaan mie dan Bu Mun mendapatkan uang dari bekerja tadi. Setelah menjadi mie, maka mie-nya dijual lagi kepada masyarakat dan masyarakat memberikan uang kepada pabrik. Paham nggih? Oke. Slide yang kedua adalah tiga sektor. Tiga sektor ini bedanya adalah adanya pemerintah yang mengatur ekonomi. Jadi pemerintah memberikan apa kepada perusahaan sama masyarakat. Oke. Bedanya lagi kalau di sini ada pasar input dan atau pasar faktor produksi. Jadi di sini barangnya adalah barang yang belum jadi. Misalnya di Tanah Abang ada pasar kain misalnya ya. Berarti satu pasar itu kain semua. Itu merupakan pasar faktor produksi, barang yang belum jadi, seperti itu. Paham nggih? Kalau pasar output adalah pasar yang sudah jadi, barangnya sudah jadi, misalnya di toko-toko atau di swalayan, itu kan barangnya sudah jadi. Paham nggih? Oke. Dari sini RTK masyarakat memberikan bahan baku misalnya tembakau atau padi kepada pabrik, kan otomatis nggak langsung ke pabrik, dia mampir dulu kepada pasar input. Pasar inputnya siapa? Misalnya adalah pengepul. Jadi misalnya Bu Mun petani tembakau, nggak mungkin Bu Mun langsung menjual kepada gudang garam, pasti akan saya kumpulkan dulu kepada pengepul. Paham nggih? Terus selanjutnya dari pengepul baru dibawa ke gudang garam. Nah, otomatis gudang garam memberikan apa kepada pengepul? Memberikan uang. Bu Mun pun juga sama, juga mendapatkan uang dari pengepul. Paham? Oke. Selanjutnya, ketika barang sudah jadi, maka sama pabrik akan diberikan lagi kepada masyarakat, tapi melewati pasar output atau pasar barang. Misalnya di swalayan. Nggak mungkin kan ketika orang mau beli rokok langsung ke gudang garam, pasti dia mampir ke toko atau swalayan gitu, paham nggih? Oke, selanjutnya kita memberikan apa kepada pemerintah? Masyarakat memberikan pajak kepada pemerintah. Terus pemerintah memberikan apa kepada kita? Maka pemerintah memberikan misalnya fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, jalan raya, listrik atau PLN dan lain sebagainya. Perusahaan memberikan apa kepada pemerintah? Perusahaan misalnya memberikan pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah memberikan apa kepada perusahaan? Pemerintah memberikan fasilitas umum, izin, dan lain sebagainya. Paham nggih? Selanjutnya, 4 sektor. 4 sektor ini bedanya adalah adanya negara lain. Jadi kalau pelaku ekonomi dalam negeri ya RTP, RTK, sama pemerintah tadi. Kalau pelaku luar negeri berarti negara lain yang bekerja sama dengan kita, misalnya Cina. Di sini adanya ekspor dan
impor. Jadi ketika ekspor, maka kita mengeluarkan barang keluar ekspor. Misalnya kita mengekspor batu bara, mengekspor udang seperti itu. Tapi kalau impor berarti dari luar masuk ke dalam. Misalnya kita mengimpor HP, mengimpor laptop dari Cina seperti itu. Paham nggih? Jadi permintaan adalah suatu jumlah atau suatu barang yang diminta atau yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan jumlah tertentu. Itu namanya permintaan. Hukum permintaan. Kalau permintaan itu adalah sesuatu yang akan dibeli, berarti hukumnya semakin rendah harga barang, maka yang membeli atau yang meminta semakin tinggi. Paham? Ya jelas, ketika harga murah banyak yang membeli, seperti itu ya. Di sini dikatakan seperti ini, ceteris paribus. Ceteris paribus itu harga faktor yang lain tetap atau tidak berpengaruh. Misalnya, maksudnya ceteris paribus itu bagaimana tidak ada bencana alam. Kenapa, Bu? Ketika ada bencana alam, maka sudah tidak ceteris paribus lagi, maka harga-harga akan naik karena stoknya terbatas, ya kan? Itu namanya bukan ceteris paribus lagi. Ketika harga naik tetap dibeli karena memang butuh seperti itu. Paham nggih? Permintaan efektif, misalnya Bumun ingin membeli pentol, Ibu Mun sudah punya uang dan sudah membeli. Kalau permintaan potensi, Bumun punya uang tapi belum sempat membeli, itu namanya potensi. Kalau permintaan absolut, Bumun pengen beli pentol tapi nggak punya uang, itu namanya absolut, tidak disertai daya beli. Paham nggih? Berdasarkan jumlahnya ada permintaan individu dan permintaan pasar. Kalau permintaan individu berarti satu orang, misalnya Bumun ingin membeli pentol, tapi kalau permintaan pasar maka banyak orang. Misalnya sekarang di Indonesia permintaan pasar akan obat semakin banyak. Seperti itu karena di masa pandemi. Paham ya? Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Pastilah ketika harganya murah, maka yang meminta atau yang membeli akan banyak. Ketersediaan barang yang sejenis sebagai ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti atau pelengkap. Misalnya begini, ketika harga beras itu mahal, maka orang-orang akan mencari penggantinya, misalnya jagung, seperti itu ya. Jadi pengaruh harga jagung kepada beras itu akan mempengaruhi permintaan. Paham nggih? Ketika harga daging sapi mahal, maka kita akan beralih kepada daging ayam, seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan atau daya beli. Jadi ketika Bumun pendapatannya banyak, maka Bumun akan mampu membeli dan akan membeli. Tapi ketika Bumun nggak punya uang, pendapatannya sedikit, maka Bumun tidak punya daya beli dan tidak akan membeli. Seperti itu. Selanjutnya, kebiasaan atau selera konsumen. Jadi selera konsumen ini yang membedakan. Ketika suatu harga barang itu sudah mahal, tapi kok selera konsumen masih tinggi, maka tetap akan dibeli seperti itu. Ya, pada harga-harga barang brand misalnya. Jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduknya banyak dan semakin banyak, maka kebutuhannya juga akan semakin banyak. Maka permintaan bahan pokok misalnya itu juga akan tetap meningkat. Prediksi atau perkiraan. Jadi misalnya seperti ini. Tahun depan kira-kira harga emas naik. Nah, misalnya seperti itu. Maka sekarang orang-orang akan berbondong-bondong membeli emas. Seperti itu, paham? Jadi permintaan emas akan semakin tinggi. Itu maksud saya. Selanjutnya, oke, penawaran. Penawaran adalah suatu barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan jumlah tertentu. Itu namanya penawaran. Jadi sesuatu yang ditawarkan pada pembeli seperti itu. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbalik dengan permintaan. Kalau penawaran semakin tinggi harga barang, maka penawarannya akan semakin tinggi seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan
perubahan harga sejenis atau pengganti itu tadi. Ketika harga daging mahal tuh, maka ayam pun penawarannya juga akan semakin tinggi seperti itu, karena nanti pasti orang-orang akan beralih kepada ayam seperti itu, paham nggih? Selanjutnya, biaya produksi atau teknologi. Jadi ketika biaya produksinya rendah, maka penawarannya akan semakin banyak karena biaya produksinya rendah seperti itu. Atau teknologi yang canggih. Ketika teknologinya semakin canggih, maka produksinya akan semakin banyak. Ketika produksinya semakin banyak, maka penawarannya juga banyak. Jumlah produsen, semakin banyak jumlah produsen, maka barangnya juga akan semakin banyak. Maka penawarannya pun juga semakin banyak. Kebijakan pemerintah atau subsidi. Ketika pemerintah memberikan subsidi atau bantuan kepada produsen, maka produksinya pun akan semakin banyak. Faktor alam misalnya bahan baku yang mendukung, maka itu juga akan mempengaruhi penawaran. Semakin mendukung, maka produksinya semakin banyak. Prediksi di masa yang akan datang ini juga sama. Ketika diprediksi harga emas itu tahun depan akan naik, maka kemungkinan nanti orang-orang akan membeli emas. Makanya produksi emas akan ditingkatkan terus untuk memenuhi keinginan para pembeli gitu. Macam-macam penawaran. Ada penawaran perseorangan dan penawaran pasar. Penawaran perseorangan berarti personal atau per pedagang seperti itu. Penawaran pasar maka lebih dari satu produsen. Anak-anak, selesai sudah materi pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ingat, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.